Shalom, Markiber. Mari kita belajar dalam channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya, karena dalam kehidupan ini kita harus belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mendukung channel saya ini sehingga channel ini sudah mulai berkembang. Terima kasih buat like-nya, komen, share, subscribe, bahkan melihat video atau menonton video ini sampai dengan selesai sehingga kita dapat pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, sehingga kita dapat dengan enteng, dengan mudah menjalani kehidupan kita. Baik, kita masih ada pada tokoh Alkitab yang sama, yaitu Daud, di mana dia adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa Daud ini bisa menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Kita sudah belajar dari video-video sebelumnya. Ada beberapa hal yang membuat Daud ini menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Nah, pada kali ini kita akan belajar dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Wah, ya, Alkitab mencatat bahwa Daud ini kian lama kian kuat, sementara keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, apa yang membuat Daud menjadi pribadi yang kian lama kian kuat, sementara kita tahu bahwa berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai tekanan, berbagai situasi yang dialami oleh Daud kan bisa kita lihat. Dia dikejar-kejar oleh Saul, pimpinannya, segala macam mendapat tekanan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud ini kian lama kian kuat, bukan seperti keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga Daud ini menjadi pribadi yang kian lama kian kuat, ya. Yang pertama yang membuat Daud menjadi pribadi yang kian lama kian kuat adalah Daud ini memiliki hati yang bersih. Ya, kita tahu ketika abang-abangnya diusulkan atau dipromosikan untuk menjadi raja, Daud tidak dipromosikan, dia tidak dengki, tidak dendam, tidak iri atau tidak marah-marah, tidak, ya, dia hatinya bersih saja, ya. Ya, hatinya tulus-tulus saja. Kemudian Daud ini adalah pribadi yang tidak pendendam, ya. Sekalipun Saul mencoba merancangkan yang jahat, bahkan membunuh dia dengan melemparkan tombak atau lembing, tapi dia tidak pernah dendam sama Daud. Itu dibuktikan sama Saul. Itu dibuktikan ketika ada peluang 2 kali untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan. Dia bilang, ya, pantang, ya, tidak boleh menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Itulah buktinya bahwa dia tidak dendam. Kemudian yang membuat Daud ini kian lama kian kuat adalah dia adalah orang yang tidak pusing dengan apa kata orang. Ya, berbeda dengan Saul. Saul dia pusing dengan apa kata orang, ya. Ketika mereka pulang berperang, mereka disambut oleh putri-putri Yerusalem, ya. Mereka dengar Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Ini kan omongan-omongan orang gitu loh yang. Nah, tetapi Daud tidak begitu pusing dengan omongan orang. Itulah yang membuat dia kian lama kian kuat. Nah, sementara Saul dia terlalu pusing dengan apa kata orang. Inilah yang membuat dia kian lama kian lemah, ya. Kemudian Daud maju berperang melawan Goliat. Ya, Daud tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan fasilitas, tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Ya, Daud mengandalkan Tuhan, keyakinannya teguh, keyakinannya kokoh.
Dia bilang, kalau Tuhan melepaskan aku dari mulut singa, dari mulut serigala, beruang, maka Tuhan yang sama juga akan melepaskan aku dari tangan orang yang tidak bersunat ini. Ya, itulah yang membuat Daud ini kian lama kian kuat. Nah, karenanya para pejuang kehidupan, mari kita belajar dari Daud, ya, supaya kita menjadi pribadi yang kian lama kian kuat. Ya, hendaklah kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang tulus. Ya, jangan ada dendam. Ketika kita menjadi pribadi yang tulus, apapun situasi kondisi yang kita alami, kita kian lama kian kuat. Ya, jadilah orang yang tetap hormat, loyalitas total, ya, kepada orang, ya, yang pernah menjadi pimpinan kita atau kepada orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Loyalitas total, ya. Apakah dia masih suka dengan kita atau dia tidak suka lagi dengan kita, tetap kita hormat. Nah, inilah yang membuat Daud menjadi pribadi yang kian lama kian kuat. Ada banyak orang, ada banyak kita, ya, kalau kita menjadi orang yang sukai masih kita hormat. Tapi ketika orang itu sudah tidak menyukai kita, kita tidak hormat lagi kepada dia. Jangan. Itu namanya tidak punya loyalitas total. Ya. Nah, karenanya para pejuang kehidupan, supaya kita menjadi pribadi yang kian lama kian kuat, marilah kita menjadi pribadi seperti pribadi Raja Daud, ya, sehingga situasi apapun, kondisi apapun dalam hidup ini, susah senang, ya, lagi dalam istana atau lagi dikejar-kejar, lagi dalam bahaya, apapun itu, kita tetap menjadi pribadi yang kian lama kian kuat, ya, supaya kita jangan seperti Saul yang kian lama kian lemah. Kenapa Saul kian lama kian lemah? Dia pribadi yang iri, dia pribadi yang cemburu, dia pribadi yang pendendam, dia pribadi yang terlalu pusing apa kata orang, ya, dia pribadi yang praduga atau prasangka jelek terus. Dia bilang jangan-jangan nanti kursi ini, tahtaku ini jadi pindah kepada Daud. Itu kan otak-otak kotor. Nah, orang-orang yang model Saul itu akan menjadi pribadi yang kian lama kian lemah dalam hidup ini. Tapi kalau orang-orang yang belajar, ya, melakukan atau mencontoh atau meneladani kepribadian Daud, dia akan menjadi pribadi yang kian lama kian kuat. Ya, saya berdoa bagi kita semua, apapun situasi kita saat ini, ya, kita menjadi pribadi yang kian lama kian kuat. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.